Baik, ya, kita akan lihat di Wahyu pasal 3 ayat 1. Kepada jemaat di Sardis, ini jemaat yang kelima, kita mau belajar biar Roh Kudus mengajari kita semua ya. Apa yang kita angkat pada malam hari ini tentang sahabat ya, sebagai sahabat Allah. Jadi kita sudah masuk hamba yang melayani dengan hati yang sahabat gitu ya. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis ya, kepada gembala jemaat di Sardis kalau begitu. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, seperti yang saya sampaikan, mulai jemaat yang keempat kemarin ya, jemaat keempat itu jemaat Pergamus. Ya. Bukan Pergamus. Jemaat Tiatira. Iya. Mereka Pergamus singkatnya Tanggamus kita nanti. Tiatira ya. Itu mulai upahnya sudah lihat ya, upahnya mulai memerintah bersama dengan Kristus, memerintah bangsa-bangsa. Jadi mulai jemaat keempat ini sampai nanti terakhir ketujuh, Laodikia, itu sudah mulai Tuhan tunjukkan bahwa reward atau yang Tuhan rindukan nanti, ya, kita ini akan bersama-sama dengan Kristus dalam konteks kerajaan surga. Ikut pemerintah bersama dengan Dia. Ya, yang saat di sini layak berjalan bersama dengan Kristus sebagai, jadi kita lihat sebagai raja, nanti kita sebagai mempelai dan sebagainya ya, atau sahabatnya terdekat dalam bersama Kristus. Ya. Ini akan menunjukkan bagaimana yang pertama, 2 dan 3 itu rewardnya yang ditentukan Tuhan untuk upah secara pribadi diharapkan. Tapi ini untuk memerintah. Jadi saudara dan saya mulai ngerti kalau mulai masuk sahabat itu ada sesuatu yang Tuhan harapkan nggak sekedar masuk surga, tapi memerintah ya bersama dengan Kristus di kerajaan surga. Saya mau lihat satu persatu ya. Saya enggak akan saudara berapa kali saya sampaikan, saudara bisa belajar sendiri latar belakangnya dan sebagainya ya. Karena ini tiap kali Kristus sebagai sahabat menegur atau memuji atau menyatakan sesuatu kepada setiap gembala jemaat selalu berkaitan erat dengan konteks yang terjadi waktu itu. Saya percaya juga waktu hari ini ya, konteksnya seperti apa. Tiap-tiap saudara dan saya, Kristus akan menemui, khususnya kita akan menemui Kristus tiap pagi. Kristus berjumpa dengan kita, Dia selalu akan ngomongin sesuatu yang konteks yang kita ngerti hari ini, yang kita alami ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau dikatakan hidup padahal engkau mati. Di sini Kristus sebagai sahabat, para pemimpin ya, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia memiliki ketujuh roh Allah. Dia memegang
ini bicara masalah Roh Kudus yang sempurna, ya. Dia yang memegang, yang memiliki kuasa Roh Kudus, kasihnya, urapannya, apalagi kekudusannya tentunya, kebenarannya, ya, menghibur dan sebagainya itu, ya. Masuk roh hikmah, kalau Anda lihat di Yesaya 11 ya, itu Tuhannya megang semuanya roh. Ini penting, saudara, untuk setiap pemimpin. Kondisi itu seperti apapun, ya. Kalau hari ini kita seperti jemaat Sardis, ya. Saya mungkin sedikit ceritalah. Sardis itu satu kota yang tempatnya di Asia kecil, tapi terletak di pegunungan yang terjal, tinggi yang terjal. Jadi kota itu bukan di lembahnya atau di puncaknya, tapi di tengah-tengah jalan ke situ ada satu jalan terjal sekali. Jadi kota itu merasa aman terus, ya, musuh tidak bisa menyerang. Padahal 2-3 kali dia kena diserang musuh. Gara-gara apa? Gara-gara waktu dia diserang oleh Raja Kores atau Koresi dari Persia itu, dia mati dari jauh gitu ya, dia diintai. Mereka kesulitan masuk karena pintu gerbangnya cuma satu, jalannya cuma satu yang terjal sekali. Begitu mereka pasukan mau menyerang, naik, dia hantam dari atas duluan. Ya. Jadi mereka merasa nyaman, kota yang terlindungi, yang tebing-tebing, yang curam-curam itu. Tapi suatu malam ada suatu prajuritnya yang berjaga-jaga di situ, helmnya jatuh, ketopong keselamatannya, ketopongnya, topinya jatuh, dia nurunin. Karena dia takut kalau ditegur sama pimpinannya kota itu, wali kotanya atau apa ya. Jadi dia diam-diam lewat jalan pintas, lewat pegangan pohon-pohon akar pohon itu ya. Dia ngambil lalu ke atas lagi. Nah, orang-orangnya Persia lihat kira-kira begitu. Oh, ada jalan pintas ternyata. Tapi setelah itu mereka nggak berjaga-jaga lagi, santai. Ya. Jadi hidupnya itu termasuk jemaat Kristen di situ, itu hidupnya tidak mengandalkan roh lagi, saudara. Ya, tidak. Hidupnya mengandalkan, nah konteksnya hari ini, kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Perlindungannya, keamanannya, penjagaannya, dan seterusnya, terutama apa ya, Roh Kudus itu kan saat ini dia sebagai Roh Allah yang dia dalam spiritual sebagai pet Allah yang punya kita, sekaligus dia yang memberi kehidupan, memberi jaminan kehidupan yang berjaga-jaga. Jadi persoalannya seringkali kita kan tidak mengandalkan Roh Kudus gitu ya. Kayak jemaat di sini, dia mengandalkan situasi yang aman sehingga tiap malam dia tidurnya pura-pura ada penjaga, tapi sebenarnya nggak ada. Ketika ketahuannya ketika diserang oleh Kores, masuk, loh ternyata nggak ada yang jaga, dihancurkan. Nah suasana itu yang Tuhan mau tegur. Aku ini yang megang petunjuk Roh Allah. Ya. Andalamu, engkau seluruhnya berjaga-jaga. Tadi ada soalnya nanti kita bahas. Berjaga-jaga dengan Roh Allah. Karena kedatangan aku seperti pencuri. Dan dia mengalami 2-3 kali. Yang kedua dengan pecahnya kerajaan Yunani jatuh juga. Ya. Gembala sidang, gembala jemaat Kristus, ya jemaat yang milik Tuhan, gembala-gembala itu. Saudara mau tidak mau harus hidupmu, hidup saya, pelayanan saudara sepenuhnya mengandalkan Roh Allah, Roh Kudus. Termasuk tidak sekedar firman Tuhan, tapi Roh Kudus yang bisa mengoneksi hidupmu. Terutama dia bisa menghidupkan, kata Roma 8:13 ya, daging itu mematikan daging. Tapi Roh Allah yang di dalam hidup kita itu menghidupkan kita. Nanti kita akan ngerti, ya. Mereka juga dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, kok dikatakan hidup padahal kau mati. Ya. Yang mengatakan banyak orang sekitarnya di luar kota, di sekitar Sardis. Engkau jemaat luar biasa ya. Orang luar kelihatannya jemaat ini luar biasa ya. Mengandalkan Tuhan padahal tidak mengandalkan Roh Kudus. Yang berikutnya dikatakan, dan aku memiliki ke-7 bintang itu. Bintang itu bisa alam semesta, tapi konteksnya hari ini di jemaat Sardis itu pimpinan jemaatnya, gembalanya, ya, saudara. Jadi setiap saudara ini sebagai gembala, ingat berapa kali saya ngomong ya, yang terpenting calling, panggilan Kristus, seperti Yesus memanggil Simon Petrus. Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Begitu iya, gembalalah domba-dombaku.
Jadi jabatan gembala ini tidak bisa kita ingin capai dengan apa? Kayak orang bekerja dapat promosi jabatan begitu. Pendeta mungkin iya, ya. Tapi gembala itu urusan hati. Kalau Tuhan tidak panggil, nanti ketahuan deh. Anda bisa cek. Anda nggak tahu berapa lama jadi pendeta atau gembala ya, nanti bisa cek. Sebenarnya kita gembala atau tidak sih? Ya, memberi makan yang rumput hijau, ya firman yang segar-segar, nggak asal persiapan sembarangan, memberi minum ya. Ketika pujian penyembahan betul-betul hidup gitu ya, dan nyiapkan segalanya, ya berdoa minta urapan Tuhan, nikmati. Yang terpenting dombamu Anda tuntun, beri makan, beri minum untuk apa? Untuk jalan terus sampai ketemu gembala agung itu. Dari anak hamba saat memulai. Jadi kitanya seperti 1 Korintus ayat 1 ya. Paulus katakan, ikutilah aku tentunya gitu ya, begitu Pak. Seperti aku mengikuti Kristus. Ya. Jadi harusnya kalau mau jujur, kalau Anda berhenti nggak ikuti Yesus yang memiliki saudara, yang merintah saudara, yang ngasih tugas penggembalaan, yang harus bagaimana melayani dengan baik dan benar, ya. Nanti ketahuan. Mungkin jemaatmu tetap terus, ya banyak, tapi kayak di sini. Tuhan bilang, orang bilang jemaatmu hidup, tapi sesungguhnya mati. Karena yang merasakan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hidup jemaat. Roh Allah yang punya gereja itu Kristus, dia yang merasakan. Apakah dari doanya, dari pujiannya, dari penyembahannya, dari pelayanannya, dari penyampaian firman Tuhan dan sebagainya itu. Ambilin kacamata Papa di kamar. Betul-betul hidup. Ya, hidup itu nanti berbuah. Ini penting, karena selain jemaat saksi merasa nyaman tempat kotanya, ya, sekaligus kalau Anda baca pasarnya itu ada satu sungai dari gunung sebelahnya itu mengalir, ya. Sungai itu mungkin yang lainnya bisa di mute ya, supaya suaranya direkam baik gitu ya. Jadi sungai itu mengalir lewat Sardis, itu mengandung butiran emas. Jadi orang-orang Sardis, termasuk jemaat Sardis ini santai, menikmati, nanti habis ya cari di sungai lagi, dapat emas, jual lagi, begitu ya. Dan juga ada produk domba, wool, itu juga terkenal. Ya. Jadi andalannya itu, tanda kutip, itu dunia, kenikmatan dunia, kekayaan dunia yang dia menganggap enteng yang lain. Sehingga tidak mengandalkan Roh Allah kembali. Padahal jemaat, ya, kita dikatakan hidup itu kalau di kitab Roma ada, di Kolus ada, itu yang menghidupkan roh. Apakah roh kita menyala-nyala? Jemaat hadis tidak. Mereka ibadah rutin sepertinya begitu. Luar biasa mungkin pujian menyembahnya. Orang lihat ya, orang mengatakan, wah pujiannya hidup luar biasa. Di sini ada urapan. Itu ya it's okay. Tapi masalahnya bagaimana Anda tiap malam setelah ibadah begitu datang ke yang punya jemaat, yang punya domba-domba Tuhan, Gembala yang Agung itu, bagaimana kalau lihat ibadah hari ini? Apakah engkau merasakan pujian penyembahan kami, doa kami, pelayanan kami, ya, introspeksi diri, ya. Biar nanti setiap kali Tuhan katakan engkau mati, cepat bertobat, cepat balik gitu. Ya. Jadi Tuhan itu, menurut jemaat di konteks Sardis ini, dia yang memiliki roh yang sempurna, 7 itu sempurna. Ya. Hendaklah kita ini hidup di dalam roh, ya. Roh itu yang akan memimpin seluruh kebenaran dan sebagainya, membawa kita bisa terus menghidupi kebenaran itu dan mengalahkan kedagingan, sehingga buah roh itu akan muncul. Ini penting, saudara. Ya. Dia megang ini, ya. Sehingga dengan aku tahu segala pekerjaanmu, karena dia tinggal dalam hidup kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Orang lain mungkin mengatakan kau hidup. Padahal engkau mati. Di hadapanku engkau mati. Bangunlah. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Mati itu kalau di hadapan Tuhan, Kristus selalu memberi kesempatan. Di hadapanku mati engkau. Tapi bukan mati dihakimi. Plok, mati selesai, habis gitu. Enggak. Selalu ada kesempatan, ya.
Jadi sebenarnya hampir mati, dapatan sudah mati, tapi itu akan beri kesempatan. Ayo, kalau kau mau bangun, ya, ini kayak jemaat yang tidak berjaga-jaga ya, bangun dan keluarkanlah apa yang masih tinggal, sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini menarik, saudara. Ya, ini kalau saya bayangkan ya, jemaat ini sebenarnya selain merasa dia kaya, aman dan sebagainya, tapi kalau lihat seperti ini, tidak ada satu pekerjaan dari gembala itu yang dia dapati sempurna. Gini, saudara, saya waktu berdoa beberapa hari ini persiapan, saya ngerti begini. Selain Roh Kudus yang merasakan, saya percaya saudara akan, ya, yang ngerti saudara siapa sesungguhnya? Iya, Roh Kudus dan saya sendiri sesungguhnya. Istriku sebenarnya tidak begitu tahu sesungguhnya seperti apa. Motivasi saya yang tahu ya diri saya, roh sama roh Allah. Roh diri saya seperti apa, roh Allah dan roh saya yang tahu. Termasuk saudara, ya. Termasuk apa ya, panggilanmu, termasuk maaf ya, kepinteranmu dan sebagainya itu. Nah, jemaat saya di sini nggak dugaan saya, Tuhan nggak dapati pekerjaan yang sempurna. Jadi sepertinya gembalanya ini, ya, ini tidak begitu apa ya, qualified dengan baik dengan pintar, tidak, ya, tidak ada yang sempurna. Nilainya mungkin dilihat Tuhan gembala yang agung mungkin 5 atau maksimal 6, tapi nggak sempurna. Lainnya mungkin bisa 7, 9, 10. Tapi lihat ya, Tuhan ngomong, yang penting kau tetap bangun, yang kau punya saja, ya, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati ini. Iya, tidak banyak di jemaat saudara ngerti lah. Jemaat mungkin Anda sudah usaha apapun juga, ya jemaatnya segitu-gitu aja. Ya. Tapi yang penting, nanti kita lihat bawahnya terus ya. Saya mau ceritain. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Yang awal, panggilan yang awal itu penting. Ya. Yang penting saudara dan saya itu tahu calling yang pertama itu aku pelayanan karena Kristus itu penting. Ya. Jadi ketika Tuhan nggak Paulus ngomong di antara kita tidak banyak yang pintar waktu dipanggil Tuhan sesungguhnya. Ya. Tapi yang penting, ya, turutilah itu yang kau pertama kali pegang, ya, panggilanmu itu, ya. Dan kau dengar dan kau terima itu, kau melakukan karena kau tahu ini dipanggil Tuhan. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Jadi yang tidak benar-benar Tuhan kasih kesempatan baik, cepat pegang yang kamu bisa aja, kerjakan kembali dengan sungguh-sungguh. Karena jika kau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Ya. Jadi kalau orang sudah nggak ngerti, nggak pintar, jangan putus asa. Yang penting, nah ini bawahnya ya, saya mau cerita ya. Dan contoh, tetapi ada beberapa orang, ini bahasa aslinya lebih tepat, King James juga nulis, ada beberapa nama, orang ya orang, tapi ada namanya. Kalau nama itu urusan pribadi ya. Yohanes katakan gembala yang baik itu mengenal dombanya sesuai namanya masing-masing. Kristus, Allah kita punya nama banyak ya. Yehova Rafa, Yehova Jireh dan sebagainya. Kristus itu tabib, dia gembala yang baik, pokok anggur ya, dia mana surgawi, dia raja dan Immanuel dan sebagainya. Kita harus tahu nama-nama dia. Sebaliknya Yesus akan tahu pribadi kita. Ya. Dia akan tahu pribadi per pribadi. Jadi kita jangan pura-pura, jangan munafik. Ya, kalau Anda tidak bisa apa-apa, yang Anda bisa aja kerjakan. Jangan malah putus asa kayak jemaat Sardis. Waduh, malah ngejar hal yang duniawi. Yang buat dia nyaman, bergeser, teman, jangan sudah. Engkau balik lagi. Jaga pakaianmu jangan tercemar seperti beberapa nama ini. Aku dapati beberapa orang ini. Saya mau nulis aku. Kalau pakaian Anda tahu ya di Alkitab ini bukan pakaian jabatan, bukan. Ini pakaian tentunya pakaian kekudusan. Ya, kalau Anda lihat di Wahyu 19 yang sering kita baca yang mempelai itu, pakaiannya itu ya Anda mulai baca bisa 7, 8, 9 itu kain lenan halus yang putih berkilau-kilauan ya, mempelai yang bisa berjalan bersama di samping Kristus persis itu mempelai.
itu syaratnya punya pakaian yang putih, bersih, berkilau-kilauan. Perbuatan-perbuatan benar ya dari orang-orang kudus. Hidupnya kudus dan benar. Itu kayak Wahyu 2:11. Makin kudus makin benar. Ya. Pokoknya jaga pakaianmu itu tetap tidak boleh dicemar oleh duniawi sedikit pun. Kudus. Orang bodoh nggak apa-apa deh. Tapi kalau Anda kudus dulu, nanti lama-lama bodohmu bisa diatasi. Kudus itu murni. Hidupnya persis seluruhnya untuk yang waktu pertama Tuhan panggil aku untuk melayani, full aku mau di situ. Berapapun saat ini domba-domba yang dipercayakan dalam hidup kita akan sepenuh hati. Kudus. Kudus itu seperti Kristus kudus. Saudara, saya mau satu hal gini. Nah, baik-baik ya. Saya ini hari-hari ini kira-kira 3 minggu terakhir ini atau sebulan ini, saya diingatkan Tuhan tentang, Anda tahu ya, kita lihat misalnya Matius 4:23. Matius 4:23. Ya, karena yang sudah membaca di situ ada ya. Itu ada kalimat Yesus memberitakan apa? Apa saudaraku? Dia beritakan apa? Injil kerajaan surga. Betul ya? Betul enggak? Kita baca ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Anda ketemu lagi di ayat bawahnya ketemu. Jadi saya ini hari ini ngomong tentang kekudusan ini. Saya renungkan, ya. Saya belajar, saya berdoa. Kenapa tidak banyak orang, terutama para pendeta ini kan bahaya ya. Hari-hari ini, akhir zaman ini kan bahaya. Hari ini tidak banyak orang ngomong kekudusan hidup nomor 1. Ya, banyak tercemar pakaian kita. Ya, tapi masih kita melayani. Ya. Kudus itu sebenarnya arti katanya kan kamu dipisahkan, murni betul seperti Tuhan mau. Ya. Karena apa? Saya nemu ini. Karena banyak orang, jangan sampai saudara juga mengalami seperti itu, hanya ketemu Injilnya. Injil apa? Kalau Anda lihat di Lukas 24:47 atau Lukas 24:47, Injil itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dari Kristus itu Injil. Kabar baik Injil. Banyak orang ketemu Yesus, ya bertobat, diampun dosanya, merasa dirinya sudah anak Allah sesungguhnya. Ya, Anda bisa lihat kalau dia tidak nyambung ke kerajaan Allahnya, nanti hidupnya tidak akan ngejar kekudusan, ngejar berkat dan kuasa ya. Karena ini adanya yang beritakan kuasa terus ya. Tapi Anda ngerti sesungguhnya kerajaan Allah, nanti Anda akan membaca doa Bapak kami ya di Matius 6:10 itu sampai bawahnya 13 atau 13 itu ya. Apalah doa Bapak kami kita semua. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kayak saya dulu ya. Anda lompat ke paling bawah. Nah, setelah jam Bapak kami mencoba kemarin lepas kepala kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Efeknya apa? Efeknya kalau orang hanya mau Injilnya tok, tapi nggak mau masuk tergabung dengan kerajaan Allahnya. Karena raja itu, ya Bapak kami yang mempunyai itu kan Bapak, ya, mempunyai Yerusalem semesta. Tapi dia bertahta di surga, ya. Di surga itu namanya kudus. Semua orang malaikat menguduskan dirinya. Begitu malaikat namanya Lucifer tidak mau menguduskan dirinya, sombong dikit aja, ya hatinya sombong mau menduduki tahta Kristus, dihancurkan, dibuang. Banyak orang tidak bisa hidup kudus. Dan Bapak kami mungkin apal ya, tiap hari bisa doa itu. Tapi sesungguhnya ketika ngomong dikuduskanlah namamu itu rentetannya datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dikuduskan namamu itu, kalau di surga ada kudus pasti. Kekudusannya itu bahkan dibanding katakan seperti api yang menghanguskan. Anda dan saya mungkin tidak pernah ngalamin itu. Ya. Orang Yahudi tahu ketika Yahweh hadir di Gunung Sinai, orang yang tidak suruh naik
dekat aja mati. Musa lihat saja, tidak boleh, harusnya Musa akan mati, lihat punggungnya saja. Ibrani bilang apa? Kalau Allah hadir, binatang pun nggak boleh dekat, akan mati. Karena seperti api menghanguskan. Jadi surga itu kerajaan yang kudus betul. Nah, tapi persoalannya di dunia ini, kerajaan dikuasai oleh iblis. Ya, ketika Yesus dicobai, sembah aku, kemudian semua kerajaan dan kemuliaannya itu. Itu iblis itu roh najis, nggak ada kekudusan. Dia nawarkan apa? Kemuliaan dunia yang tidak tanpa kekudusan, Nyembah iblis saja diberi semua. Kenikmatan daging, nanti kita akan belajar. Mati dalam hal apa semuanya buat kita dapat Tuhan mati. Tapi saya lompat dulu sedikit ya. Kalau Anda tidak ngerti ini, banyak orang tidak ngerti ini, yang dikejar mesti yang lain-lain. Tapi Tuhan ketika ngerti kerajaan Allah yang punya Bapak gitu, nanti tiap kali doa Bapak kami kita akan pelan-pelan dan kita menghayati Bapak kami yang di surga, bertata surga yang penuh kekudusan kemuliaan itu. Dikudusan namamu dalam gereja itu Anda tahu ya, itu kerajaan surga terkecil. Maaf, kerajaan surga wakilnya itu gerejamu, gereja Allah dalam yang kau layani ini. Kalau tidak kudus, gereja, ini kami itu kan eklesia, jamak itu nggak ada sendiri ya. Kudus itu ya, dari gembala tentunya, dan semua jemaatnya kudus, dunia tidak akan bisa ngerti. Kudus itu ciri khasnya Allah kita kudus. Ya, kudus Allah yang lain tidak kudus. Karena banyak ketemu relief-relief yang mesti telanjang-telanjang dan sebagainya omongannya. Kudus hanya Bapak kita, Allah yang kudus itu. Dia kasih, iya kasih, tapi dia raja. Punya hati yang rindu. Kalau Anda ngerti kerajaan Allah yang kudus, nanti tiap saat menghadap Tuhan, mesti doanya ini dulu, Tuhan kuduskan aku Tuhan. Karena kalau ketemu yang kudus dan tidak kudus, mesti mati. Harusnya begitu. Bersyukurnya di Perjanjian Baru cerita itu cuma terjadi di Anania Safira sekali kok itu. Itu kalau seterusan mati, repot gereja. Tiap minggu bisa ngubur jemaat, jangan-jangan ngubur pendetanya. Karena tidak kudus, berani ngadakan ibadah. Sampel saja, sahabat. Anda ibadah kayak di Matius 5 ya, di buku itu. Kalau mau memberi persembahan, pujianmu, ya entah apa surat soremu, penyembahanmu, duitmu, Tuhan bilang cek dulu hatimu kudus enggak? Apakah hatimu pernah menyakitkan orang lain? Kalau ada, jangan beri persembahan dulu. Maksudnya jangan ikut muji-muji Tuhan dulu. Selesaikan dulu berdamai. Nah, damai itu kembali memurnikan. Jadi apa sih jemaat sadis ini? Diingatkan kembali. Hai gembala jemaat sadis, kau lihat beberapa orang, kembalilah ya. Engkau itu wakil kerajaan surga di bumi. Ya. Jangan camarkan pakaianmu. Bodoh nggak apa-apa sih awalnya, ayo. Tapi kudus. Kau mau murni betul sebagai saluran dari Kristus yang murni sampai orang lihat kudus. Karena duniawi itu bahaya. Ada berapa kali tahu cerita tentang kekayaan? Kalau Anda kaya pun jangan andalkan sebagai andalan hidupmu kekayaan kata Tuhan. Ya, tapi saya nggak mau bahas itu. Kalau saya di kelompok yang sub saya yang dengan jemaat saya cerita. Ini temanya tak kasih judul apa nih? Tak kasih tema apa? Apakah kekayaan itu lawannya kekudusan, Anda tanya. Iya, di jemaat sadis ya. Anda lihat dari ini ya, kalau orang ngejar kekayaan, berkat, dan sebagainya, termasuk ngejar kuasa Tuhan, biasanya orang itu tidak ngejar kekudusan. Cek diri saya, diri saudara juga, maksudnya saya itu sayanya saudara juga. Pak, kamu akan tercemar. Sudah engkau tidak berbuah lebat, pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan, gitu terus kadang habis jemaatnya, kadang dapat satu, keluar lagi, ya. Plus tidak kudus, mencemarkan pakaian, nanti Anda lihat peringatannya apa? Enggak menang, nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Yuk, kalau Anda ngerti kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, itu pun nggak akan sembrono. Jemaat pun diajar ngerti betul ada rajanya. Anda lihat Bapak kami ya, susah ada saya nanti ulas Bapak kami ya, kapan ya. Anda kan ngerti betul.
tata kerajaanmu itu ada tata kekudusan, ya. Nanti kan nggak susah hidup kudus di dunia. Anda dan saya mesti doanya Bang, minta kerajaanmu datang. Kerajaan itu bicara masalah kuasa, pemerintahan. Tuhan perintah aku, beri kuasamu. Aku percaya pemerintahmu, kuasamu itu yang bisa menolong aku hidup kudus, yang bisa mengalahkan roh-roh najis kerajaan dunia ini. Tapi kalau Anda dan saya tidak ngerti ini, pakaianmu tercemar, santai saja. Tapi kita tahu di kerajaan Allah yang kudus ini, kita harus menjaga kekudusan nama Bapa, nama Kristus dan Roh Kudus, namanya Roh Kudus itu ya. Nanti kita akan sulit bertempur. Ketika bertempur kita kalah, kayak saya ini sering kalah hidup kudus. Saya akan minta sungguh-sungguh, Tuhan datanglah, pimpinanmu, kerajaanmu datang, kuasamu datang, perintah hidupku Tuhan, kehendakmu jadi Tuhan. Ini bicara masa pertempuran rohani sesungguhnya. Jadi yang jangan menyemakkan pakaian itu bukan enteng. Ini bukan sekedar peperangan rohani dengan puasa-puasa gelap. Yang bahaya kalau jemaah sadis itu kenikmatan. Loh, orang miskin bisa santai, bisa nikmat loh, nikmati kemiskinan. Ya, Anda kalau ngamati mungkin ngerti ya, orang-orang yang saya itu baru ngerti di Jakarta itu di bawah jembatan tol itu banyak dibuat rumah-rumah kardus-kardus, terutama ketika peristiwa itu geger ketika arah ke Pluit itu ya, jembatan 3 itu kan suatu saat kebakaran di bawahnya sampai betonnya tol, besi-besinya tol itu bisa melengkung. Nggak tahu habis berapa triliun habisnya. Itu sepanjang tol Pluit itu ternyata banyak rumah-rumah kecil-kecil pelak-pelakan di situ. Yang anehnya dia dapat listrik PLN, dapat itu buat kebakaran. Padahal itu bukan rumah dia. Itu kalau digusur dikasih rumah yang layak zaman Ahok segala itu ngamuk loh, nggak mau loh. Ngamuk. Saya nyaman di sini, santai. Ya toh ada rumahnya dari tanah biasa, dari kardus, Anda kan santai, nggak mungkin bersihkan ngepel nggak mungkin kan. Santai. Tapi ada dikasih rumah susun yang lantainya keramik. Kalau nggak nyapu ngepel aja, ketahuan malesnya kita. Kudus itu begitu, saudara. Ya. Dunia itu nggak ada kudus, itu nyemari semua. Yang tahu siapa? Ya hati saya sama Roh Kudus. Ya. Tuhan memang ngomong, pekerjaanmu nggak ada yang sempurna. Tapi satu, ayo, apa yang telah kau terima sejak awal mulanya itu, pegang terus sampai akhir. Apa itu? Pakaian kekudusanmu, karena kudus itu Kristus. Kita dipanggil jadi anaknya itu artinya dikuduskan. Diambil dari dunia yang dosa. Ya, kayak gitu eklesia itu ya. Dipanggil keluar, dikuduskan, nanti sudah siap, kayak murid Yesus kita belajar kemarin, dikembalikan ke dunia menjadi saksinya. Kudus itu ternyata beda sama peperangan rohani. Karena kita nggak kudus, kita nggak bisa merebut orang-orang datang kepada kerajaan di surga. Nikmati Injilnya mungkin, tapi nanti tidak bisa tinggal di surga ya. Ingat ya, Galatia 5, 19, 21. Hal-hal kedagingan ini tidak mungkin ada di surga. Amarah, iri hati, perseteruan, perselisihan, pesta pora, dan sebagainya banyak. Itu buah roh cuma tulis 9. Ya, 9 item. Buah roh isinya 9. Tapi buah daging terlalu banyak. Saudara, kok sudah begitu, kok nggak mempertahankan kekudusannya, pasti mati. Kayak Roma 8, kedagingan buat engkau mati. Saya mau cerita kematiannya sekarang. Ya. Anda tahu semua deh ya, saya cepetin aja ya. Nanti dirangkum ya, kalau Anda rangkum ya. Misalnya Anda tahu Matius 13 itu ya, tentang penabur. Ya, itu ada di Lukas juga, Lukas 8. Kira-kira ini seru, kira-kira ya. Atau baca salah satu ya. Penabur itu firman Allah ya. Anda tahu ya, itu ada 4 jenis tanahnya. Yang 3 ini buat benihnya mati mesti. Yang 1 subur yang punya hidup. Dan berdua 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Yang pasti mati pertama kali apa? Hati yang keras, flat seperti jalan. Keras, taburi sudah nggak bisa mentap. Iblis ambil nggak bisa mengerti.
Itu apa, saudara? Itu kenapa hamba Tuhan terutama ya, belajar sama Tuhan bisa nggak nyantol-nyantol, bisa nggak ngerti-ngerti. Karena sepanjang hari, mungkin sepanjang minggu kita udah pikirnya dunia terus. Sibuk urusan dunia. Sehingga capek pikiran kita. Sehingga baca firman ya sampai sesantai mungkin, secepat mungkin. Nanti khotbah besok gampang. Apalagi jemaatnya kita orang desa-desa tua-tua gitu ya. Kita anggap enteng. Itu lama-lama ada nggak bongkar. Persiapan firman baca tiap pagi untuk diri saya itu, ya Binosko itu perlu rendah hati, siapkan betul-betul hatimu dilembutkan. Minta dikuduskan Tuhan, ya rendah hati supaya benih firman itu bisa tumbuh. Tuhan berfirman Tuhan. Ada persiapan betul pikiranmu nggak capek. Kalau capek dikasih ya nggak bisa ngerti-ngerti mental. Karena ada sibuk urusan-urusan lain. Nanti Anda lihat di kitab Markus ya. Ada keyakinan lain yang membuat itu seperti semak duri nanti. Mati benih itu dibet semak duri. Gitu. Anda lihat dulu contohnya ya, yang di Matius 13 ya, ayat 19. Dan setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datang si jahat dan perampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Penaburnya Yesusnya, dalam hal ini, kalau Anda nabur ke jemaat juga sama nanti. Anda beritahu jemaat untuk persiapan hati. Mau ibadah itu persiapan hati, sungguh-sungguh. Sabtu sudah persiapan baik-baik Tuhannya. Nggak cepet-cepet. Sabtu sibuk dugem malam pulang pagi ke gereja atau online cepet-cepet. Nggak masuk. Tapi kayak Kristus nabur terus. Kristus kepada para gembala jemaat seperti Anda dan saya ini, dia nabur terus sesungguhnya. Cuma masalahnya kita mau siapa terima bayar atau tidak. Kalau kita kecapean otakmu, ya Anda tahulah ya. Anda emosi atau urusan sibuk dunia, urusan mungkin pelayanan loh ya, si jemaat tapi khawatir terus, jemaatnya begini begitu khawatir. Lama-lama ketika datang ke Tuhan nggak bisa konsentrasi. Itu makanya ketika dua orang Emmaus, Anda lihat di Lukas terakhir ada 24, 23 itu baik Anda lihat ya, baca itu baik. Itu ada berapa kalimat, 2 atau 3, 2. Tuhan membuka pikiran mereka karena mereka ketakutan. Mereka ketakutan, ya. Dua orang Emmaus lari dari Yerusalem. Dia firman nggak ngerti-ngerti. Apa khawatir terus? Anda mengkhawatirkan kehidupanmu jadi gembala yang gembala yang sial, gembala itu. Nanti kok banyak salah-salah. Ya mungkin bagus mungkin. Nyontak sana nyontak sini ya, YouTube sana banyak kan. Tapi nggak akan bawa pertobatan. Nanti Anda lihat jemaatmu nggak bisa hidup kudus. Buah-buahnya nggak begitu muncul sama sekali. Jemaat mungkin setia sampai mati di jemaat kita, di gerejamu. Tapi buahnya nggak ada. Nanti kita nyesal nangis. Makanya takutnya kepada gembala dulu. Sudahlah hidup kudus nomor 1. Bisa itu kalau saya bilang dia. Anda tahu ini surga itu kerajaan. Kerajaan Allah. Kalau ngerti kerajaannya itu kudus. Rajanya itu kudus betul, nggak kudus pasti mati, nggak bisa kumpul sama raja yang kudus. Makanya doa Bapak kami, kuduskanlah namamu. Kalau Anda ngerti bagian pertama itu, yang kedua lihat, permohonan pun ya, berilah kami makanan sehari-hari kami. Atau kutip tambah secukupnya, walaupun secukupnya bahasa aslinya nggak ada. Memberi makan kami sehari-hari, secukupnya. Nggak akan serakah minta berkat lebih-lebih, nggak ada. Itu kalau orang nggak nempel kerajaan Allah, hanya nikmati Injil toh, itu wah, serakahnya kebangetan itu. Ya. Lalu hubungannya baik, nggak ada sakit hati lah. Mengampuni orang, Tuhan mengampuni aku, mengampuni orang lain. Nggak ada yang sakit hati, kepahitan nggak pernah ada. Nggak berani orang sakit hati, kepahitan. Nggak berani. Kita nggak diampuni nanti. Kayak Matius 18. Orang utang 10.000 talenta diampuni, 100 dinar, dia cekik, pengampunannya sama raja dibatalin. Ya. Lalu benih di batu-batu juga sama, akhirnya juga mati. Batu-batu itu tadi Galatia 5 saya bilang ya. Amarah ini di dalam hati itu penuh batu-batu. Amin, ngerti sebentar. Tapi ketika waktunya itu harusnya berbuah, engkau jengkel sama orang, amarah, selisih dan sebagainya itu ya, nikmati duniawi, mati lagi. Nah, saya mau cerita yang terakhir yang bahaya.
sudah mulai tumbuh agak lama, itu namanya semak duri 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, menimbun firman itu sehingga tidak berbuah. Di sini dua ya, kekhawatiran dunia. Orang kalau tidak kudus, ya, tidak tinggal kajak surga, nggak kudus, mesti dengan duniawi, ujungnya khawatir. Ini bahaya dong. Anda sebagai gembala jemaat, ya, memelihara domba-dombamu itu dengan tanggung jawab atau dengan khawatir. Hampir sama sih. Kalau khawatir itu seringkali Anda pikul sendiri itu artinya. Jemaat sakit, kunjungi terus, doain, sepertinya saudaranya nomor 1. Enggak. Ini memang agak saudara perlu belajar strategi ya. Bagaimana Anda melayani jemaat, tapi jemaat bisa ketemu Tuhan. Nah, nanti ya harusnya saudara ngerti lah. Tips begitu ya. Dan saya bawa ke kita. Ya. Nanti orang tergantung sama gembala saya, bukan gembala aku. Ya. Nah, itu pasti khawatir nanti. Ada sibuk urusi jemaat terus. Lupa bertanya Tuhan, ini harus bagaimana tuh. Oh, gembala kami semua, kau yang tahu, Roh Kudus kau tahu dalam hidup kami semua. Ngandalkan roh berarti dia memiliki kuasa itu. Ya. Khawatir dunia, apalagi urusan dunia betul. Nanti anak sekolah dan sebagainya, kuliah, anak-anak pacaran sama siapa ya, nanti bagaimana. Wah, itu yang sudah mulai tumbuh, mau berbuah, sudah mulai berbuah sedikit, buahnya nggak matang mati. Dicepat terus sama duri, saudara. Konteks ini kalau Anda lihat di yang Injil lain ya, tadi ini dua tuh, kekhawatiran dunia dan apa tadi? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Lihat ya, kekayaan itu ada di, jangan andalkan mamon, duit jangan diandalkan. Itu bisa menipu ya. Kalau kita andalkan mamon atau duit, kita tidak andalkan roh tadi, ya, tidak andalkan Kristus. Kita lihat kalau kita lihat teksnya lain ya, di Injil Markus 4 misalnya ya. Markus 4 ya. Markus 4 kita lihat yang tadi, yang semak duri. Ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini sama toh? Tipu daya kekayaan sama. Ada lagi keinginan akan hal yang lain. Anda kalau tahu keinginan ya, Yakobus bilang keinginanmu itu bisa mencobai kita, ya. Kalau dituruti bisa dosa, kalau kebutuhan tidak. Tapi keinginan itu seringkali jiwa kita yang kepingin. Pasti ujungnya seringkali salah, ya. Kalau kebutuhan iya, nah itu dekatnya dengan Roh Kudus dan Firman Tuhan itu akan membedakan. Ini kan Firman Tuhan pedang yang tajam bermata dua itu ya. Kuat dan hidup, memisahkan roh atau jiwa. Saudara kan ngerti itu, ini kebutuhan betul pokok ya, atau keinginan dari jiwa ya. Lalu kita lihat di Lukas ya, ada tambahan satu lagi di Lukas 8 ya, tentang semak duri itu ya, kekhawatiran dunia ya, kekayaan keinginan dilakukan satu di ayat 14 Lukas 8. Yang satu dalam semak duri ialah yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekayaan, mereka kekhawatiran sama, kekayaan sama, nah tambah kenikmatan hidup. Ini problem ini. Ini kalau saudara yang percaya kemakmuran ya ini ya oke, salah tidak. Tapi Anda kan ngerti betul ya. Tuhan bilang kalau engkau ingin ikut Tuhan dari anak hamba seperti mempelai ikut Kristus, itu syaratnya cuma satu, sangkal diri dan pikul salib. Anda lihat di Filipi 3:19, kita lihat di Filipi 3:19 ya. Filipi 3:19 ini menarik. Filipi 3:19. Dulu deh. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, dia sedih. Banyak orang yang hidup sebagai bukan seteru Kristus, seteru salib Kristus.
Seteru itu bermusuhan, berlawanan dengan salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Karena apa? Tuhan mereka ialah perut mereka. Kenikmatan perkara duniawi. Jadi kira-kira kekudusan itu selalu mendorong Anda semua. Ya, begitu kita tidak kudus, ya kita nggak akan mungkin nyangkal diri bisa sedikit, tapi pikul salib yang tidak. Karena ini yang berat pikul salib. Ya. Kalau kita udah mulai pikul salib, nanti urusan perut nomor 1. Jadi daging atau perut itu sebenarnya selain pimpinan roh ya. Ini, roh akan memimpin kita pasti untuk pikul salib. Karena salib itu untuk menekan, untuk matikan daging. Roh bisa hidup nantinya. Karena begitu. Nah, jemaah sadis seperti saudara. Ya. Rohnya hidup, iya hidup. Khotbah jalan terus, tapi Tuhan nggak nemukan buahnya sama sekali. Orang aktif setia tiap hari minggu nggak pernah absen, tapi hatinya tidak disiapkan untuk nampung benih firman Tuhan itu. Capek dia urusan kerjaan dunia dan sebagainya, kekhawatiran, ya, sakit hati ya dan sebagainya semuanya. Karena dia tidak takut Tuhan sebagai raja. Dia hanya nyantol di Injil tok. Saudara yang tahu ini, saya harapkan nanti begitu Anda menangkan jiwa, menginjilin orang lagi, jangan lupa ya, Injil kerajaan Allah. Tapi tentunya saudara dan saya ngalami dulu. Punya hati kasih Tuhan dan takut Tuhannya jangan lupa. Ya. Kalau Anda ngerti ini, hari ini mungkin jemaahmu tidak banyak. Ya, saudara tidak bisa terjiwa lagi. Tuhan bilang, yang penting pakaianmu jangan tercemar ya. Biar rapuh disebut. Ya. Kembali sama cepetin aja nanti diskusi lagi ya. Saya mau cepetin kita kembali di Wahyu. Kita kembali di Wahyu. Wahyu berapa? Wahyu 3 ya. Yang terakhir ya ngomong. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Sama yang menang tadi ya. Lihat ya, ini akan berjalan bersama dengan Kristus ya. Anda kudus itu penting. Yesus itu kok sebagai raja. Anda bayangkanlah, kalau ada mungkin gubernur ya atau presiden datang yang jalan bersama dengan rombongannya atau raja gitu ya. Raja dalam samping-sampingnya itu kan orang-orang terdekat pasti. Yang jelas kunjungan negara permaisuri mungkin ikut. Ya. Sampingnya raja atau presiden. Lalu sampingnya biasanya kalau dia ngajak rombongan ada para menterinya. Ya, yang pemerintah bersama dengan dia diajak jalan bersama-sama dengan. Karena Tuhan mau sama-sama ini orang-orang yang layak memerintah, layak jalan bersama dengan dia. Kalau pakaiannya kudus sama Kristus kudus, Tuhan akan tampilkan kita kayak Roma 8 kan. Roma 8 itu Anda tahu ya, anak Allah saatnya ditampilkan karena kalau ada atasnya itu dalam roh dan dalam daging. Nanti anak Allah ditampilkan. Yesus berjalan bersama dengan orang yang pakainya putih semua. Kalau lihat konteksnya 2019, para mempelainya, dan mungkin para menterinya. Saya bilang ini, sahabat dan mempelai Kristus yang boleh berjalan bersama dengan dia. Ya, berjalan. Ya, memerintah dan berjalan, keliling. Ya. Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Ya. Persoalannya, syaratnya buat kita hanya satu. Jangan menyemakan pakaian kita. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan dia. Itu penting sebenarnya. Ingat Musa ya. Musa ketika Tuhan sudah marah dengan orang Israel, dia bilang apa? Musa, mulai saat ini aku tidak akan berjalan lagi bersama dengan engkau dan orang Israel. Tapi enggak aku tinggalkan. Aku berikan malaikat menuntun engkau. Tiang awan, tiang awi masih tetap. Tapi aku tidak akan. Musa bilang apa? Kalau kau nggak jalan, aku tidak jalan. Musa tahu artinya apa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan nggak jalan sama kita, percuma segala hal yang kita kerjakan. Kemarin seperti yang Rabu lalu, pertanyaannya, bulan lalu. Rabu lalu ya. Apakah kita merindukan hal yang sama? Kalau Anda ngerti itu, bawahnya saya buat ya. Barang siapa menang, tadi sudah ya, pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan
melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berjalan, dikenalkan segalanya, semuanya. Bapak dikenalkan, ya, malaikat dikenalkan semuanya. Yang tak saya berteringat dalam mendengar seperti dikatakan Roh Perintah Umat sudah sekali kita bahas. Diperkenalkan kepada Bapak dan malaikatnya, siapa Hondarka, siapa nama satu persatu. Itu orang terdekat Kristus. Jangan satu misalnya. Jangan cemakan bahagiamu satu kudus. Cuma satu ini berat. Ya. Anda ingat panggilan saudara yang kembali yang dulu, ya. Antara kita dipanggilkan enggak, kita nggak ada yang pintar betul loh. Ada dokter top, S3 apa, bidangnya apa, dipanggil orang enggak. Mungkin sudah biasa-biasa kayak saya. Ya. Nggak begitu pinter, nggak punya banyak talenta, tapi jangan dipendam ya. Kerjakan saja, kerjakan dua. Ya. Ingatnya Tuhan, taruh hidupmu, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nanti terutama yang pertama tadi, kekudusan Tuhan. Ingat ya, keselamatan itu tidak cuma sekedar kita nikmati pertobatan, pengampunan dosa. Tapi ya udah tinggal kerajaan Allah. Anda, keselamatan itu selain diampuni dosanya, Anda dikuduskan dari dunia ini, dari dosa ini. Untuk kudus terus-terusnya, bertambah kudus dan bertambah benar. Jaga itu, saudaraku. Cuman itu aja yang saya pesan. Saya dipesan Tuhan. Ya. Saya mungkin berhenti dulu. Ya, nanti banyak hal yang nanti kita tanya jawab dulu, atau nanti saya harap 2 minggu lagi kita bisa ketemu di sini supaya diskusinya lebih padat itu ya. Baik, saya pergi dulu ya. Saya serahkan ke Pak Thomas waktunya supaya nanti saya bisa tanya jawab dulu atau apa dulu, silakan. Tuhan berkati Pak. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah belajar kembali dari Kitab Wahyu Jemaat Sardis. Ya. Saya memberi kesempatan ya untuk teman-teman ya untuk bisa menghidupkan videonya ya. Bagaimana suaranya jelas tadi selama penyampaian oleh Pak Hondarka? Pak Immanuel jelas, yang jelas kasih jempol ya. Ya, jempol ya. Pak Yanto jelas ya. Suaranya jelas tadi. Ya, kasih jempol aja, Pak. Ya. Iya, di tempat Pak Edwin agak gangguan ya, suara jelas tetapi gambarnya nggak ada. Ya, Pak Daji jelas ya? Yang penting suara ya. Ya, yang penting suara, nanti gambar bisa lihat di. Gambar bisa lihat foto. Iya, ya puji Tuhan. Mari Bapak-bapak, saya kasih kesempatan untuk sharing atau ada hal-hal yang kurang jelas ya. Pak Philip, ya, Pak Yohanes Samad dan rekan-rekan yang lain. Mari kalau ada penjelasan-penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan atau mau ya memberi tambahan juga boleh. Mari bisa angkat tangan dulu, silahkan. Mari Pak Immanuel. Belum. Ya. Ya. Oke Pak, boleh. Ya silahkan Pak Immanuel. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Pak Hondarka yang sudah memberikan kebenaran firman yang Tuhan pakai. Saya hanya mau dapat satu hal yang luar biasa. Semua luar biasa saya dapatkan, mengingatkan, bahkan menegur, menampar kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, saya yakinlah ini kena juga pada kita semua tentang kekudusan. Jadi tentang kekudusan ini sekarang, maaf, setiap kita seringkali jatuh dalam hal kekudusan, bukan
bukan soal kekudusan secara seksual atau hubungan, tapi seringkali kekudusan secara hubungan intim dengan Tuhan. Seringkali banyak menduakan Tuhan. Contohnya kalah dengan kesibukan. Ini yang sering saya alami, ya. Mungkin bukan sehingga menjaga kekudusan tadi dikatakan itu diasingkan ini misalnya kalau sesuatu yang menghalangi hubungan dengan Tuhan. Nah, mohon penjelasan tentang kekudusan yang memang supaya kita ini dengan Tuhan itu sinkron banget gitu loh, Pak. Karena kan untuk menjaga kekudusan ini tidak segampang teori. Seringkali kita jatuh banget. Mohon penekanan tentang kekudusan ini buat hamba-hamba Tuhan, buat kita semua, terutama di pikiran, Pak. Karena kalau di pikiran itu ketika orang ngomong tentang sesuatu yang sudah nggak pas, nah biasanya langsung argumen. Terus di situ letak banyak kemunafikan di dalam argumen. Tidak ada kejujuran. Nah, menurut saya itu menjadi satu lokak tempat iblis membuat pikiran kita tidak menjadi kudus. Nah, sama saya hanya di kekudusan soal pikiran, Pak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Pak Thomas. Makasih, Pak Ondarka. Dan berkati. Ya. Ya, silakan Pak Ondarka. Mungkin mau langsung ditanggapi. Langsung ya? Iya. Ya. Yang jelas tadi kalau kita lihat urutannya Injil Matius ya, Tuhan selalu mengingatkan bahwa kita ini dia memberitakan Kristen itu apa sih beritanya, intinya tentang Injil Kerajaan Allah. Ya. Jadi yang pertama begini, yang pertama seperti Bapak kami ya, tiap pagi atau malam dah terserah, saya punya waktu khusus dengan Tuhan ya. Saya percaya sepanjang hari, kalau ada malam ya, kalau saya biasanya malam, sepanjang hari ini sebelum Anda mau istirahat, kita berdoa minta Roh Kudus koreksi, evaluasi hidup saya hari ini gitu ya. Nah, di saat itu saudara juga bisa bilang Bapak kami, Tuhan, apakah aku sudah menguduskan namamu hari ini? Pengalaman saya seringkali saat saya berdiam diri seperti itu, saya diingatkan banyak perkara yang tidak berkenan. Nah, cepat minta ampun begitu. Kalau kita berulang-kali hanya sama jatuh terus, ya. Nah, Bapak kami kita tahu, tadi saya sampaikan ya, kekudusan itu sesuatu yang disertai dengan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Karena Bapak di surga, Yesus Roh Kudus tahu bahwa kita ini dibungkus oleh, saya bilang, roh itu di hati, di sini hati ya. Itu diapit dua hal, otak yang melambangkan jiwa, ya, yang banyak pikiran entah maaf, bisa satu kebodohan, bisa yang kedua terlalu pinter bisa ajaran sesat, bisa banyak, ya, tidak perlu kudus lagi, menafsirkan Alkitab macam-macam. Yang kedua diapit oleh perut, itu bisa masalah nafsu keinginan. Nah, karena Bapak Yesus Kristus tahu itu, ya, sehingga ketika kita menghadap Tuhan, kita perlu harusnya yang benar ya terbuka. Kita nggak mau terbuka, nggak mungkin gitu. Dia bilang pada Daud, aku tidak bisa bersembunyi di hadapanmu, artinya tidak bisa munafik. Di mana aku sembunyi nggak bisa, apa adanya ketemu. Jadi yang kedua, kalau saudara dan saya, roh kita ngerti selalu tadi Pak Mano jelaskan ya, banyak perkara yang motivasi kita nggak benar dan sebagainya itu. Saudara perlu peperangan rohani, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan yang bicara masa pemerintahanmu, kuasamu, percaya penuh, lepaskan aku, ya, beri kuasamu. Karena ini kudus itu karena kita jadi setiap orang yang percaya Yesus sesungguhnya bertobat dan sudah dipisahkan ya, masuk kerajaan surga, kita bagian negara kerajaan surga, itu sudah dalam kontrolnya
kekudusan harusnya begitu. Tapi sekitarnya masih terkamirkan dengan banyak yang kerajaan kegelapan kan nggak kudus. Itu selalu bombardir itu. Nah, begitu saudara lupa tentang kerajaan Allah, kita nggak punya hati yang takut Tuhan, kayak cuma sadis ya. Rutinitas sesuatu lama-lama bisa kebiasaan longgar kita. Ya. Jadi yang kedua, ketika Anda dan saya menghadap Kristus tahu nggak kudus, jatuh berapa kali, peperangan rohani. Jadi peperangan rohani nggak sekedar mengusir setan sebetulnya. Ada kota Efesus 6 itu mengusir setan ya. Ada perang dengan iblis itu ya, atau setan ya. Itu lihat, misalnya satu setan aja, nggak usah banyak lah. Itu saudara dan saya suruh apa? Memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Bayangkan ya, satu setan loh. Sekali kita nggak pakai semua. Tetap keselamatan, baju sirah, kaping, terus ya sampai beritakan kasut memberitakan Injil dan sejahtera itu diberitakan. Satu setan loh. Anda berusaha lihat, sesungguhnya iblis itu hanya mau intinya satu ya. Dia puasa, dia bisa nyamar. Ya. Tapi pelan-pelan akan digeser tentang kekudusan ini. Pakaian kita lama-lama akan tercemar. Itu memang sesuatu yang harusnya diperangi. Yang kedua, tidak ada cara lain selain minta berdoa itu, orang rohani. Kitab 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu. Mazmur juga ada. Bagaimana orang muda yang masih energi ya, pelayanan ini menjaga pikirannya bersih ya, dengan firman Tuhan. Jadi Anda kalau baca kitab jangan baca toh. Dan untuk orang lain, untuk saya dulu. Ketika Anda merenungkan dan mempelajari, itu kayak dicuci otak kita. Anda baca toh ya selesai. Itu kayak baju kotor, masih ternoda, celup, jemur. Anda nggak kucak. Ketika sudah minta Roh Kudus, kudusan kita, datanglah kerajaan-Mu dan sebagainya, peperang rohani, Anda minta sungguh-sungguh perang. Alkitab ini bacanya urut, direnungkan, dipikirkan sungguh-sungguh. Nah, ketika mikir ini, itu otak kita dibersihkan. Tinggal dua cara itu. Ya, nanti Tuhan bilang, yang tahu itu cuma pakaimu cuma atau tidak, masalah hati, Pak Emmanuel ingatkan hati tadi ya. Yang tahu hanya Roh Allah dan Roh Kudus. Makanya tidak bisa tahu motivasinya apa. Ya. Jadi dua hal saja, sungguh-sungguh. Dan tadi Pak Emmanuel bilang, banyak orang sudah salah. Kita termasuk saya ini lupa ngajar kekudusan deh kira-kira begitu. Karena yang apa kedua pelayanan sibuk kan, orang sakit dan sebagainya. Dah, jarang jaga kekudusan. Kalau Anda nggak ngejaga kekudusan, nanti sesungguhnya ketika kita tidak Roh Kudus memenuhi hidup kita atau kita pas nyembah bahasa roh kita kan terasa harus. Sudah miring ini. Sudah mulai ada temar nih. Sedikit demi sedikit, jangan dibiarkan seperti itu. Ya. Sembahyang minta kerajaan surga datang, kehendakmu jadi Tuhan, dan firman Tuhan direnungkan, dipelajari terus-menerus. Itu seperti Anda dibersihkan dari noda pelan-pelan. Nanti tandanya itu kita pakai kudus, artinya buah roh kebenaran. Roh Kudus itu selalu menghidupkan. Anda lihat Roma 8 ya. Daging makin mati, roh makin hidup. Nah itu buahnya akan muncul selalu. Jujur aja hari ini Anda malam berdoa ya. Buah roh muncul tidak. Kalau tidak muncul ya berarti hidup kita belum kudus ya. Motivasi kita panennya apa? Apakah kita masih ingat calling pertama kali ya? Saudara yang penting jangan putus asa hari ini ya. Apa yang kau alami terjadi ini milik Tuhan semua, aku yang memegang memiliki segalanya begitu. Ya, ini memang harus cukup serius, beri waktu khusus karena lawannya hati kita itu bisa kecapean, keras, ya, jalan, bisa belum murni betul, ada batu-batu dan ada semak duri. Ya, kalau ada itu tidak bisa berbuat 30, 60, 100 tidak bisa, saudara. Ya, nanti kita kapan diskusi lebih panjang. Terima kasih Pak Emmanuel untuk ingatannya, untuk masukannya ya. Ingatan kita semua.
Mari, ada yang lagi silakan. Pak Edwin, monggo Pak Edwin. Ya, shalom. 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 Wah, puji Tuhan, akhirnya muncul juga. Dari tadi saya coba-coba video saya kok bisanya mati, tapi suaranya jelas, Pak On. Ya, dari awal sampai hari ini saya bisa mendengar. Ya. Ada gangguan kuasa-kuasa yang lain ini. Yes. Ya, bisa. Pohon. Ayatnya yang pertama dalam pasal yang ketiga tadi itu bagian terakhir. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, buat saya ini mengerikan ya Pohon ya. Mengerikan buat saya. Saya baca-baca ulang. Saya berusaha memahami dan bagaimana caranya menafsirkan ayat ini begitu loh. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi buat saya ini, waduh, memang sangat mengerikan gitu ya, apalagi dalam konteks pelayanan dan disambung dengan hal-hal yang Pak Hun sampaikan ya tentang kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, menurut Pak Hun gitu ya, kalau kita bicara tentang pelayanan begitu, maksud dari kata-kata hidup tapi mati ini kira-kira bagaimana itu menafsirkannya gitu loh Pak Hon. Dalam hal-hal praktis sederhana di dalam pelayanan begitu. Kemudian menyambung tentang apa tadi saya sempat baca di dalam Lukas ya, Lukas pasal 7 Lukas 8 ayat 14 tentang kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup begitu ya kan. Apakah kita bisa maksudnya mendeteksinya lewat situasi-situasi ini begitu loh kan. Padahal kan kadang-kadang dalam kehidupan pelayanan kita ini semacam menjadi sebuah ukuran gitu loh di dalam pelayanan. Bahkan ini yang dikejar-kejar begitu ya kan, kenikmatan hidup. Semua ini jadi semacam goal lah di dalam pelayanan, sasaran. Mungkin tidak semua orang, tapi banyak yang nampak gitu. Hal-hal seperti ini semacam menjadi ukuran-ukuran di dalam pelayanan. Apakah memang kita tidak boleh tiba pada situasi keadaan seperti yang dikatakan ini kenikmatan atau apapun juga gitu, atau apakah ini memang tanda-tanda dari sebuah pelayanan yang dikatakan hidup sih, kelihatan hidup tapi sebenarnya mati begitu ya kan. Sederhananya seperti apa sih kira-kira Pak Hon gitu loh dalam menafsirkan ayat 1 ini gitu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati gitu. Supaya saya sih bergumul dengan ayat ini, apa maksudnya begitu ya kan, sementara kita masih di dalam pelayanan begitu. Baik. Terima kasih. Tadi saya sudah coba menjelaskan sebenarnya ya. Kalau masih nggak mengerti ya mungkin ulangi lagi dikit-dikit deh. Gini, sekali lagi ya buat Pak Repi dan kita semua, firman Tuhan itu tidak ada yang gampang, sederhana, tidak ada. Kalau ada orang tidak perlu belajar. Cuma mula-mula itu begitu bertobat, dia tekun dalam pengajaran para rasul. Kalau Anda gampang, jangan jadi gembala. Jemaat pun susah sekali. Tidak ada yang gampang. Genosku nggak ada yang gampang. Itu Anda gali. Kalau ada gampang-gampang, itu Anda yang dapatnya firman seperti jerami. Seperti saya ngomong ya, rumput kering nggak pernah ada. Ya, selalu begitu. Api habis. Ya. Jadi Anda itu. Yang kedua selalu saya ngajak Pak Repi dan kita semua. Ya. Tadi yang sudah ada tentang kenikmatan gitu ya. Ada kan konteksnya tadi penabur gitu, ngerti gitu ya. Jadi selalu ingat baik-baik level kita ini surat-surat Anda tidak boleh semua jemaat juga nggak boleh. Jangan sekali-kali kita hanya baca ayat, tidak boleh baca surat, ya. Baca surat. Nah,
Kalau konteksnya penabur, kalau kita masih nekat pengen kenikmatan hidup, ya jelas buahnya nggak muncul. Simple. Artinya apa? Hidup nikmat itu bukan buah. Ya didapat mungkin. Gampang lah kayak orang Farisi Taurat Tuhan tegur kan. Anda kalau lihat doa Bapak kami itu atasnya ketemu tuh. Itu berkaitan dengan doa yang orang-orang agamawi, termasuk orang Farisi dan orang yang ada nggak orang Kristen agamawi? Oh banyak Kristen agamawi. Dia semua ibadahnya pengen dilihat orang. Kayak orang Farisi itu orang. Tuhan bilang apa? Mereka sudah nikmati upahnya di situ. Mungkin dihormati orang, ya. Tapi dari teman-teman tidak. Nah, kalau konteksnya tadi di jemaat Sardis itu, saya ceritakan, engkau dikatakan hidup, itu yang mengatakan bukan Tuhan, jelas. Nah, itu apa? Artinya jangan sampai kita gereja Tuhan, Anda pemimpin, semua Anda bilang Anda itu bukan Pak Tabito ya, kita semua ya. Pemimpin jangan sampai pelayananmu itu selalu ingin orang melihat, orang katakan apa, hebat, hidup. Enggak. Kita tahu semua ini domba-domba milik Kristus. Ya, selalu saya sampaikan di Yohanes 21 itu ya. Maka aku mengasihi aku dengan domba-dombaku. Jadi setiap saat pelayananmu semuanya datang ke Tuhan. Kau senang nggak Tuhan? Kau nikmati nggak hasil semuanya ini? Hidup. Nah, tadi saya ceritakan ya kita ya, melalui konteksnya itu ya. Kalau konteksnya di Sardis ini, ya mereka terlalu nyaman. Ya, nanti Pak Rafi belajar lah, dan kita semua Anda bisa belajar yang lain tentang latar belakangnya kenapa. Kalau menurut teksnya ya, teks konteks waktu itu. Tapi Anda kan tahu firman kan nggak hanya konteks waktu itu. Bagaimana kita menerapkannya hari ini. Ya. Tapi kan dua tadi saya cerita. Mereka nyaman, kotanya strategis sekali, tidak mungkin dihancurkan musuh. Ya. Jadi merasa dirinya pelindungannya tidak kepada roh Allah lagi, nggak pada Tuhan. Jadi kalau kita ya, hidup kita nggak mengandalkan apalagi pelayanan kita, hidup kita aja lah, tidak mengandalkan Tuhan, roh Allah, ya itu dapat Tuhan mati. Karena Roma 8:13 katakan apa? Kalau roh itu yang menghidupkan roh, daging mematikan. Roh harus mengandalkan roh. Yang kedua, tanda kutip nyaman karena dia tadi semuanya mengandung emas, biji-biji emas. Ya, jadi dia santai. Andalannya, kebutuhan hidupnya, segala imannya untuk hidup sehari-harinya itu bukan Tuhan lagi. Mungkin kita bisa punya pekerjaan baik, gaji yang lain ya. Saya banyak ketemu orang yang ada kerjaan lain selain nggak full time dengan Tuhan ya. Itu lama-lama ada hidupnya bukan dengan pelayanannya loh ya. Ya. Saya nggak bilang salah betul dulu, saya ngomong itu dulu ya. Ya banyak Anda bisa ngerti lah kalau Anda hidupnya yang full dengan pelayanan jemaat, Anda kan Anda tahu tipsnya teorinya ya para pendeta ya. Anda menggemukkan domba karena begitu guyonannya ya. Nanti domba memberi makan kita woolnya. Jadi konsentrasi Anda di jemaat. Jemaat diberkati melimpah, Anda akan nikmati berkat. Tapi kalau konsentrasi kita tertarik berkatnya di luar, ya, Anda tidak mendewasakan jemaat pasti. Banyak jadi seperti itu banyak. Nah, saya lihat sendiri. Ya. Jadi jemaat sama domba, gembala sama domba tidak ada saling simbiosis membutuhkan. Apalagi bangun gereja. Saya ini agak sedih kalau orang bangun gereja minta sumbangan kiri kanan. Jangan saudara bangun gereja. Apapun juga bersama dengan jemaat. Jadi jemaat malah sama miliki nantinya. Ini gereja Tuhan, milik kami. Tapi berapa banyak pendetanya ngedakan proposal ke sana kemari gitu ya. Nanti itu dapat duit jadi. Nanti jemaat tidak merasa memiliki apa-apa. Ya silakan kau urus saja, rusak segala ya. Tapi kalau itu pelan-pelan di duit sedikit demi sedikit, jemaat merasa berkorban memberikan, ini rumah Tuhan ini, milik kami. Sama-sama begitu. Ya. Nah, pokoknya dalam hidup segalanya itu kebutuhan sehari-hari, yang untuk masa depan, kekhawatiranmu segalanya, lalu pelayanan kaitan dengan apa keselamatan, tanda kutip ya, keamanan ya, apalagi pelindungan kita. Yang kita utamakan siapa? Harusnya roh. Kalau semua itu andalannya bukan Tuhan, bukan Roh Kudus, itu mati. Walaupun orang lain katakan hidup. Wah, luar biasa ya, berkatnya luar biasa ya, mati. Nah, tadi saya jelaskan di Alkitabnya, karena saya ngomong ini dengan para pendeta kan, Anda kalau ngomong mati, harus contoh-contohnya apa? Di Alkitab isi ngomongnya apa? Yang mati dan yang hidup. Ya.
Selain roh, yang kedua firman yang bisa menghidupkan firman Tuhan. Tadi di Matius 13 penafur itu saya ditonton begitu. Ya. Ada tanah yang keras, jadi kepikiran kita ini ke gereja atau sudah pelayanan sudah capek urusan dunia bukan full firman ya. Nanti kita jadi persiapannya ya mentok. Nggak ngerti-ngerti. Anda belajar pun, saya nggak yakin orang MTH pinter betul enggak. Banyaknya nyontak dari, ya toh soal kitab nyontak juga banyak toh. Ya jangan pura-pura kita tahu semua. Saya pernah jadi ketua STT. Jadi saya kasih tahu mahasiswa saya, nyontek sekali out, nggak ada ngulang. Udah itu jadi hamba Tuhan kok nyontek, bikin malu aja ya, nggak ngandalkan Tuhan. Gitu saudara ya. Jadi andalannya itu ada Kristus sepenuhnya. Nanti tandanya ada hidup, ada dua. Jadi makin kudus dan buahnya nyata, bukan kenikmatan daging segala, bukan. Ya, itu tandanya. Anda bisa gali semua lah ya. Tadi tanah itu flat, pikirannya kita ini kayak tanah keras, sehingga nggak ngerti-ngerti. Korban juga nggak ngerti-ngerti. Persiapan juga itu terus, kita merasa lah. Itu berarti mungkin otak kita capek, saudara. Rest dulu di depan Tuhan. Mungkin Anda perlu doa puasa dulu, tenangkan diri, nanti kembali ya. Tanahnya dilembuti, nanti bisa nyerap baik firman Tuhan. Yang kedua, hati kita penuh batu-batu. Sebentar ngerti, ada matahari, ada kesulitan sedikit, jatuh lagi kita. Maksudnya nggak percaya lagi. Oh, kita pelayanan percaya loh. Tapi tadi ya dikatakan di Sardis ya, andalanmu siapa dalam hidup ini? Ya, nah gitulah nanti ngerti. Yang ketiga tadi yang disebut Pak Edwin ya, Pak Edwin lebih katakan semak duri yang paling bahaya. Ada 4 tanda, kekhawatiran, kekayaan dunia. Siapa nggak mau ngejar itu? Kenikmatan. Anda kalau ngejar itu artinya kita ini bukan masuk kerajaan surga, kerajaan iblis. Ingat ya, Yesus dicoba oleh iblis. Kau lihat Yesus, seluruh kemuliaan kerajaan dunia dan kemuliaannya itu terberikan kepadamu. Saya bukan menentang kemakmuran, tapi Alkitab tidak hanya itu. Ya, tadi Anda ngerti doa Bapak kami, Anda ngerti kerajaan surga bukan nimbun kekayaan, selalu tidak. Tapi kekayaannya ngerti untuk pekerjaan Tuhan selalu perlu uang banyak. Semoga Pak Edwin nanti dengar rekamannya sedikit, nanti kalau ketemu 2 minggu lagi kita ini bisa diskusi lagi ya. Saya harap Pak Edwin lebih renungkan baik-baik, nanti Roh Kudus tolong kita semua deh ya Pak, dan kita nanti ngerti. Kira-kira gitu Pak Rafi. Terima kasih loh untuk mengingatkan kembali. Ya, terima kasih Pak Ondarka. Mari. Terima kasih Pak. Buat yang lain yang mau bertanya, Pak Yosef, atau memberi tanggapan. Ya, silakan Pak Yosef. Ya, puji Tuhan, malam hari ini saya sangat bersyukur dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Ondarka, terlebih khusus tentang kekudusan. Jadi saya sangat diberkati bahwa sebagai hamba Tuhan kita harus juga hidup kudus. Tetapi kekudusan ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ondarka itu bukan hanya sekedar tindakan, tetapi ini munculnya juga dari dalam hati dan pikiran. Dan tadi saya sedikit mendapat pemahaman yang baru bahwa hati kita ini dihimpit dengan perut dan pikiran. Jadi seperti tadi tentang firman Tuhan yang tidak bertumbuh, itu tadi penyebabnya adalah juga tentang kenikmatan duniawi itu yang berurusan dengan perut, dan juga tentang kekhawatiran itu yang berhubungan di atas yang di dalam pikiran kita. Jadi dalam hati memang seperti Tuhan Yesus katakan bahwa kekudusan itu dalam hati, ya. Jadi bukan hanya kalau di dalam Perjanjian Lama ketika seseorang berzina, ketika sudah melakukan hubungan badan itu dikatakan berzina, tetapi Tuhan katakan
Tuhan Yesus katakan kalau engkau memandang perempuan dan engkau mengingininya dalam hati, engkau sudah berjenah dengan dia di dalam hati. Artinya memang hati itu sangat perlu kita jaga dengan sangat hati-hati ya, seperti firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan senantiasa. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya kita, karena seringkali bahwa pikiran kita itu sering dilepas kontrol, artinya istilahnya itu ada sesuatu yang bergerak, artinya seperti di luar kendali kita gitu. Artinya ada situasi kadang-kadang kita melihat atau bagaimana ketika itu ada keinginan seperti itu, bagaimana caranya supaya kita ini dapat kembali, artinya bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu bagaimana gitu Pak. Itu aja Pak, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya para sahabat ini susah-susah pertanyaan. Tapi selalu mintanya gampang. Bagaimana praktisnya? Enggak ada yang gampang lah selalu ya. Setelah pendengar baik-baik. Gini, kalau hari ini konteksnya sadis itu ya, saya ingat judul yang saya kasih di tingkatan, bukan tingkatan pemimpin, bukan yang di jemaat ya. Judulnya, temanya tak kasih begini, sadis ini. Apakah kekayaan benar-benar lawannya kekudusan? Anda ngomong bebek ya. Dari penjelasan saya tadi, konteksnya sadis, Anda akan tahu. Jawabnya iya. Iya. Masuk nomor itu. Persoalan lebih dalam yang kita perlu renungkan, kalau ada suruh milih dua, pilih kekayaan atau pilih kekudusan? Itu penting tuh jawaban penting. Nah, kalau Anda dan saya belajar betul-betul doa Bapak kami aja, nanti saya harap nanti doa Bapak kami malam ini direnungkan ya, diucapkan pelan-pelan, dikembalikan. Kenapa? Pertama kali Bapak kami buka makanan dulu, taruh dikuduskanlah namamu, plek, nomor 1. Suruh mohon itu dulu. Jadi kalau saya kontekskan kembali, maksud saya akan jelaskan. Seringkali kenapa kok bisa itu lupa? Karena seringkali kita ini memberitakan Injil tok titik. Kita lupa memberitakan kerajaan Allahnya. Nah, kalau Injil tok itu bisa masalah kasih, berkat Tuhan dan sebagainya, tobat pengampunan dosa dan sebagainya lah. Tapi kekudusannya tidak pernah nyampe. Kalau kita masalah Injil kerajaan, Anda akan ngerti. Ya. Tadi contohnya Galatia 5 yang batu-batu itu, 21. Kalau ini ada daging ini, batu-batu itu posisi dan sebagainya itu iri hati, nafsu, hawa nafsu sebagainya itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Kalau konteksnya penabur sama, kekayaan segalanya itu, ya. Nanti Anda lihat di Alkitab tahulah ya. Yesus ada orang muda yang kaya, pintar karena pemimpin dia. Dan hidupnya baik di masyarakat. Karena Tuhan memberitahukan hukum-hukum yang kasihlah manusia itu sama manusia, bukan yang mengasihi Allah. Semua aku lakukan Tuhan. Kecuali satu ya, Tuhan nyebutnya hukum itu cuma 5. Yang terakhir enggak. Ya 5 hukum yang dari mulai ke-5 sampai ke-9. Hukum Taurat yang ke-10 enggak disampaikan, yang mengingini orang milik orang lain enggak disampaikan. Apa anak muda itu bilang? Semua sudah aku lakukan. Ya. Baik kan? Tuhan bilang, kalau engkau mau sempurna, pulang, jual semua hartamu, kasih ke orang miskin, datang kepadaku, ikut aku. Orang muda itu nggak bisa, karena Tuhan tahu hatinya sesungguhnya ikut Tuhan, tapi hatinya masih senang kekayaan itu. Kita tahulah cinta uang ya mungkin Pak Repi dan semuanya tahu ya. Kalau Anda hari ini megangnya kemakmuran ya, itu kelirunya apa sih, Bro? Ya, saya mau ceritakan sedikit kelirunya. Kelirunya nanti orang kepingin
nikmati berkat Tuhan tanpa bekerja. Berdoa toh. Alkitab tidak pernah mengajar begitu, Pak. Kalau kamu mau makan, ya bekerja. Semua itu. Ya. Jadi kemampuan itu akan diberikan, berkat Abraham itu diberikan orang seperti imannya seperti Abraham. Nuruti Tuhan, lakukan Tuhan firman apa, lakukan terus. Tapi hari ini orang nggak melakukan firman Tuhan, tapi mau berkatnya. Itu dia lupa keadaan surganya. Ya. Jadi kalau Anda ngerti ini betul, aku pilih kekudusan hari ini. Karena itu yang bisa masuk surga, kekudusan. Karena aku selamatkan itu karena artinya aku dipisahkan dari dunia. Ya, jadi kudus itu pemisahan. Itu saya dipisahkan. Ya. Itu nomor satu, jaga pakaianmu terus, jangan sampai tercemar. Nah, tujuannya firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidupmu itu jaga itu. Karena saya bilang kalau berkat Tuhan itu nggak usah diminta. Itu Tuhan bilang dunia cari itu, minuman makanan, minuman pakaian. Aku tahu kau membutuhkan itu. Tapi carilah dulu kerajaan juga dan kebenarannya. Kalau kita semua tahu hal ini, ya, Pak Wahyudi juga tahu itu, saya tahu semua. Nanti ketika pikiran kita kemana-mana, kita tahu ini alarm, ini nyimpang, Tuhan ampuni Tuhan. Perut nafsu, oh ampuni Tuhan. Ngomong, aku perlu ini Tuhan, aku butuh ini. Wes dah, sampaikan aja. Ya toh? Yesus juga sama toh. Ketika dia Getsemani, dia harusnya nggak mau kan nanggung dosa, tapi kehendak menjadi Tuhan. Jadi saudara dan saya diberi ruang, ya, ketemu Bapak yang di surga, datang ke Tuhan. Ya, nanti hal-hal kalau Anda ngerti yang nomor satu kekudusan hidup, nanti yang bukan dari itu, nanti ngerti. Kayak Yesus dicoba oleh iblis, dia tahu. Yesus lihat semua kerajaan dunia yang aku berikan kepadamu. Enggak, Yesus bilang tidak. Yang nyembah hanya nyembah Bapa, nyembah Allah satu-satunya. Ya, jadi kerajaan ada dua saja. Begitu kita pengen hal yang duniawi, itu mesti ada dibobot pikiran sama itu teruslah sekitar kita seperti itu. Gereja ini juga ngajar seperti itu, Pak. Hanya sebagian kecil yang Anda pegang. Padahal kalau Anda renungkan Alkitab baik-baik, sampai di Wahyu kan kita mau tahu 22:11. Yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Kenapa kita nggak ngejar yang itu? Itu yang iblis mau. Kita pelan-pelan digeser dari seperti sadis seperti itu. Ya. Sadis itu di hadapan Tuhan mati sesungguhnya. Tuhan nggak dapat apa-apa. Karena apa? Sepele. Dia tidak mengandalkan Roh Kudus. Itu milik Kristus. Nah, kira-kira begitu Pak Wahyudi. Jadi saya harap kalau suruh milih kenikmatan hidup sama kudus, pilih mana itu? Kudus. Hari ini kita ngerti, saya pilih hidup kudus Tuhan. Nanti Tuhan bilang, kalau kau cari kerajaan juga ada kebenarannya, kerajaan juga itu kekudusan itu, nanti semuanya ditambahkan. Tapi jangan dibalik ya, pikiran kita ya. Hati kita pengen tambahnya sebenarnya. Aku kudus lah. Oh, enggak dapat. Enggak bisa. Itu terus. Tuhan, roh itu ada dalam hidup kita, dia tahu. Motivasi itu apa. Oh, cuma mau tambahannya ya enggak mungkin. Ya. Jadi, orang yang sadis itu begitu. Mau kenikmatan hidup atau kekudusan, pilih mana? Nanti kalau Anda hidup kudus, ya benar, ya. Nanti kenikmatan bukan kenikmatan hidup, kenikmatan roh bersama dengan Kristus, berjalan bersama Yesus itu sempurna. Engkau bahagia enggak? Tadi yang 2 minggu lalu ingat ya, saya katakan apa? Seringkali kita ini hamba Tuhan, itu kita merindukan kepingin sesuatu yang Tuhan nggak kepingin sebenarnya. Tuhan pengen memerintah, dia pengen ngasih kita pakaian putih, kita pengennya berkat hari ini. Nggak pernah ketemu kan? Kuasa itu Tuhan berikan, untuk kita mengkhususkan dan sebagainya, iya. Berkat itu Tuhan sediakan. Selama untuk kehidupan kita jalan di dunia kuat, ya, untuk makan dan sebagainya. Jangan khawatir, Bapak kami, selain ada 3 hal itu yang atas ya, khususkanlah tentang kerajaan dengan kehendakmu. Berilah makanan hari ini, makanan kami sehari-hari. Jadi ini bicara masalah kekhawatiran. Jangan khawatir. Tiap hari Tuhan akan pelihara hidup kita. Kalau kita mau hidup kudus. Begitu Pak Wahyudi. Ya nanti kapan kita, ya sudah berdoa nanti
kita semua berdoa minta Tuhan Roh Kudus tolong kita semua malam hari ini. Ini buat saya juga, saya bergumul terus ya, Bu. Seperti Injil Kerajaan Surga ini penting sekali. Supaya kita tidak bisa nyimbang mana-mana, karena kita punya hati takut rajanya, mau nggak bisa dibatalin pengambilan kita. Baik, ya, luar biasa semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari saya kasih kesempatan yang lain, Pak Yohanes Samad, Pak Yotam, untuk menanggapi atau menyampaikan sesuatu. Mari. Ya, Pak Yotam dulu, silakan. Apakah suara Pak Yotam kedengaran? Enggak tuh. Iya, Pak, suaranya belum kedengaran Pak Yotam. Mungkin masih di mute enggak? Enggak ya. Mungkin volumenya Pak Yotam, dikasih volumenya. Belum kedengar Pak Yotam. Mungkin langsung aja, malah dengar langsung aja. Mungkin nggak usah pakai mic ya. Kayak punya saya kalau pakai mic malah nggak bunyi saya. Mau punya saya juga pakai mic nggak bunyi. Ya. Nah, ya dengar ini. Yang punya saya. Dengar ya. Nah, dengar. Oke. Di ayat 1 itu dia berkata, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Pertanyaan pertama saya, roh Allah dengan Roh Kudus apakah beda? Yang kedua, tentu punya makna tersendiri tak kala dia berkata memiliki 7 roh Allah. Kalau kalimatnya memiliki roh Allah, mungkin kita nggak perlu bertanya gitu ya. Tak kala kalimatnya memiliki ke-7 roh Allah, berarti ada penjabarannya gitu. Roh Allah 7 gitu. Apa memang roh Allah itu ada 7 atau bagaimana gitu. Terus roh Allah yang 7 itu apa saja gitu. Nah, ini aja Pak, pertanyaan saya, mohon dijelaskan biar semakin mengerti. Terima kasih, Tuhan berkati. Halo? Ya, silakan Pak Ondarka. Ada pertanyaan dari Pak Yotam. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 1. Silakan Pak Ondarka. Langsung ya? Langsung, Pak. Pak Yotam ini mencobai. Ini saya jadi orang karismatik kan, ini orang Pentakosta semua kan? Iya, gampang orang Pentakosta. Begini, yang pertama kalau konteksnya yang di hadis itu 7 roh Allah itu aneka sempurna. Tadi saya sampaikan ya, roh Allah itu sempurna, ada kuasanya, gitu ya, ada roh kebenaran dan sebagainya itu ya. Jadi kalau tafsir umumnya semua orang itu kesempurnaan roh Allah, kuasanya, penyertaannya ya, roh kebenaran, roh penghibur, semuanya ada di situ. Kesempurnaan dia memiliki. Itu kenapa disampaikan begitu? Karena kondisi hadis waktu itu. Dia mengandalkan, bukan mengandalkan roh Allah. Roh Allah apakah Roh Kudus? Nah, itu pertanyaannya bisa iya, bisa tidak. Kalau Anda lihat itu tunggal pribadi masing-masing, Allah juga roh. Tapi konteksnya Allahnya Kristen jadi satu, roh Allah sama Roh Kudus ya sama. Ya. Beda, ya bisa beda, roh Allah, roh Yesus, Roh Kudus, semua roh. Ya. Tapi kalau lihat konteksnya satu, Tuhan yang kurang Kristen, bukan 3, 1. Ya, roh Allah atau Roh Kudus begitu. Nah, kalau tafsirnya karismatik, roh Allah ada apa semua? Ya ada. Kita lihat buka Yesaya 11 coba misalnya. Yesaya 11 kita buka ayat 2.
ini harusnya roh, ini kok ini seperti kaki Dian ya. Kaki Dian itu kan 7, yang tengah itu betul-betul roh Allahnya, lalu ada 6 kiri kanannya gitu. Bisa coba saya 2. Roh Tuhan akan ada padanya. 1 roh hikmat, 2 roh pengertian, 3 roh nasihat, 4 roh keperkasaan, 5 roh pengenalan, dan 6 roh akan Tuhan. Yang kesenangannya takut akan Tuhan. Kaki dia itu 1 tengah itu yang agak tinggi, itu roh Allah sendiri. Lalu ada jabakannya ada 3 kiri kanannya ada 6. Ya, ini lengkap. Seringkali orang maunya hikmat, pengertian gitu ya. Yang kurang apa? Yang terakhir takut akan Allah, seringkali kita nggak minta itu. Kalau kita ngerti Injil Kerajaan Allah, kita minta roh takut akan Allah. Karena itu raja yang bisa, yang berkuasa, yang dosa bisa dibuang dan sebagainya. Tahu Yesus, aku udah kenal kau, nyahlah di hadapanku. Raja bisa begitu. Nah, kalau orang Pentakosta enak ngomongnya. Roh Allah itu ya, kurang aja begitu. Ya, kira-kira begitulah. Pak Yotam ini buat orang malam-malam mau ngantuk nggak jadi. Terima kasih Pak Yotam, diingatkan. Baik ya, semoga ya buat kita semua mengerti itu. Baik, hilangnya baik. Ada yang Pentakosta, ngerti roh Allah, minta semuanya. Ya, roh hikmat, nanti masing-masingnya ya nanti ada bisa ngerti beda-beda lah ya. Hikmat dan pengertian, nasihat, keperkasaan, ya, mengenal Tuhan, takut akan Allah. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya yang memang ya, kelasnya harus level begitu baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yotam. Ini masih ada 10 menit lagi. Mungkin Pak Yohanes Samad ingin menyampaikan sesuatu. Halo Pak Yohanes atau Pak Robin. Halo Pak Yohanes Samad. Ya, masih ada? Ya, Pak Yohanes Samad, silakan Pak Yohanes. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Pak. Ya. Pak Samad, lihat ya Pak Samad ya. Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Haleluya, amin. Sehat. Haleluya. Walafiat. Ya, haleluya. Pak On, ini tinggal nggak nyampe 10 menit, mungkin ada ini kesimpulan. Ya. Setelah itu mungkin ada pengumuman dari Pak Yanto, silakan. Baik. Saya menekankan saja satu hal, ya. Ayo hari ini kembali kita tinggalkan firman Tuhan tentang jemaat Sardis, ya, sebagai seorang sahabat Allah. Tuhan mau bicara urusan pribadi kita dan koreksi hati kita hari ini. Selama hidup kita dan pelayanan kita, siapa yang kau andalkan sekarang? Ya. Yang membuat kau khawatir, kau sedih dan sebagainya itu karena seringkali kita tidak mengandalkan Allah, 7 roh Allah yang Dia punya kesempurnaan, ya, roh yang menghidupkan itu, bukan mematikan. Dan semua gembala itu Dia pegang. 7 malaikat itu artinya semua pimpinan, termasuk Anda semua itu Dia yang punya. Masalahmu datang ke Dia, ya. Yang kedua, yang penting saya mau garis bawahi, ini jemaat Sardis, semoga saudara hari ini jemaatmu mungkin nggak ada perkembangannya apa-apa, sepertinya. Kok dibalik ya, di Sardis itu sepertinya orang katakan jemaat itu, tapi Tuhan mati. Ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang tidak ada hasilnya apa-apa hari ini. Aduh, kok gitu susah, banyak hal gitu ya. Tapi intinya sama, Anda dikatakan Anda hidup, tapi mati itu bisa 2 hal. Bisa betul-betul hidup yang penuh
jemaat yang kaya dan sebagainya begitu ya, atau pujiannya luar biasa pakai musik atau sederhana ya, tapi dua-duanya sama, dakwaan Tuhan mati. Yang satu tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yang kedua gara-gara mengandalkan Tuhan dia nggak merasa pinter, malah ikut-ikutan hari ini mungkin apatis, cuek, khotbah sembarangan dan sebagainya begitu. Ya, itu dua-duanya sama, tidak menjaga pakaiannya yang kudus itu. Pasal Tuhan satu, balik, jangan cemarkan pakaianmu. Kondisimu apa hari ini, yang penting datang kepadaku, ingat panggilanku padamu. Yang mula-mula apa, kerjakan sepenuhnya. Dah, itu aja awal ya. Yang terakhir betul, kalau kau tidak menyembahkan pakaiannya, nah upahnya pegang satu hal ini penting. Yang Tuhan rindu apa? Dia akan mengajak kita berjalan bersama-sama di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Harapan saya, ya, saya dan saudara semua ini diingini. Ini aku paling mau Tuhan bersama dengan engkau tinggal di surga. Jadi ada dasar pengen kekudusan. Kok nikmati dunia, enggak mungkin jalan sama Yesus. Yesus lebih kaya, ngapain dia orang kaya jalan sama dia? Karena nikmatin dunia, mesti enggak mau nikmati surga. Udah, itu dua hal yang berbeda kok. Rindu, kenapa Tuhan beri yang terbaik itu? Kemarin kita belajar dia mau ikut memerintah bersama dengan dia. Ini berjalan bersama Yesus, ngapain kudus. Artinya Tuhan utamakan kekudusan itu nomor satu. Bapak kami, dikuduskan namamu Tuhan. Kalau Anda ngerti ini, ya nanti baca doa Bapak kami, pasti mau perang rohani. Pokoknya sampai aku betul-betul nomor satu kudus. Supaya kerajaan gerejamu betul-betul mewakili kerajaan Allah. Kita ini di bumi kita. Ini kan kerajaan Allah. Kekudusan itu akan mengalahkan segalanya. Anda ngerti itu gembalanya, saya berharap ngerti nangkep ini malam hari ini, nanti akan terimpartasi di jemaat. Berkat itu nggak usah dicari. Ya. Jadi ketika Anda diberkati melimpah pun, Anda ngerti ini untuk apa? Pasti untuk pekerjaan melebarkan kerajaan surga ya. Selanjutnya pasti seperti itu. Baik, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Saya harap 2 minggu lagi doakan ya, kita bisa ketemu di sini ya. Ya Pak, amin. Baik. Monggo Pak Yanto, mungkin ada pengumuman. Iya. Kami mencatat gitu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Ada 9 catatan kami. Pak Yosef, Pak Edwin, Pak Yotam, Pak Philip, Pak Samad, Pak Bastian, Pak Robinson, Pak Immanuel Hadi, Pak Thomas, Pak Bon, dan saya. Ada yang kelewatan nggak? Tadi kok ada 12 atau berapa ya? Namamu tercatat di Sayen. Oke, terima kasih. Aku ini ngikuti terus gitu ya. Terima kasih banget ini. Karena tidak diberi hak suara untuk menyampaikan. Tetapi penutupnya saja. Ini apa nih kayak gini? Penutupnya saja, dan ke depan minggu ketiga kita akan ketemu tapi di Sayen langsung, jadi karena kita sudah beberapa kali tidak bisa ketemu secara langsung. Ini harapan kita semua, doa kita supaya Metro ini nggak mewabah dan kita bisa kumpul secara langsung gitu ke Sayen. Kalau minggu ketiga tanggalnya itu Maret tanggal 21. Ya, 21. Senin Selasa. 21 22 kalau anu dibikin 2. Ya kalau kemarin itu mungkin jaraknya semeter, ini ditambah lagi besok ini 1,5 meter apa gitu. Ya, Pak. Kalau pendaftar banyak nanti ya artinya tetap dibuat 2 sepertinya. Kalau banyak, kalau cuma sedikit ya 1 nanti sekali. Tetap di luar. Kita tetap di luar nanti di ruang makan itu, tidak lagi di dalam lagi.
masih kondisinya mesti belum memungkinkan untuk kita di ruangan. Itu lalu ini kegiatan ini kan direkam ya Pak Thomas ya? Iya Pak, direkam Pak. Lalu foto bersama ini nanti bisa ya Pak ya? Nanti hasil itu kan kalau dikirim Kak, apa namanya, kawan-kawan pada melihat foto kita ya. Ya. Ya, mari yang terakhir untuk buka kameranya dulu. Ya. Walaupun sudah tua-tua tapi kalau difoto ya, mari Pak Edwin, Pak Yohanes, Pak Siregar open kamera dulu. Ya. Akan dipoto sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ya, Pak Robin ganteng sekali kalau muncul ya. Ya, Pak Edwin. Ya, saya takutnya kalau nggak open kamera ini rohnya udah nggak di sini. Pak Immanuel. Pak Immanuel mana nih? Iya ini. Pak Siregar. Pak Siregar, Pak Edwin. Mari. Dia sudah diangkat. Ya. Ya, jadi terima kasih Pak Yanto karena ya, untuk pesawat-pesawat juga sekarang ya tidak perlu PCR dan antigen lagi ya. Yang penting sudah 2 kali vaksin. Ya, jadi kita ke Sayan juga ya. Sudah oke lah. Karena rata-rata sudah divaksin 2 kali. Plus booster ya? Ya, sudah, saya udah 3 kali, rata-rata teman-teman juga udah 3 kali. Ya. Iya. Jadi, tetap kita pakai protokol kesehatan lah. Ya. Ya, kita doakan sama-sama tanggal 21 ya, kita ketemuan tatap muka di Sayan. 21, 22. Ya. Oke, kita mengakhiri Pak Yosep Wahyudi, silakan tutup dalam doa dan kita doakan pertemuan tanggal 21 di Sayan Metro. Tuhan Yesus memberkati. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan saat malam hari ini kami dapat berjumpa kembali melalui Zoom ini Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini juga dapat termeterai di dalam hati dan pikiran kami, membentuk kami menjadi hamba-Mu yang baik dan setia di hadapan-Mu, menjadi hamba-Mu yang dapat menjaga kekudusan. Biarlah kami tidak mencintai dunia ini, biarlah kami juga tetap mencintai kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami hamba-hamba-Mu, semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua, beri kesehatan dan kekuatan, sertai kami semua di dalam pelayanan, bahkan khususnya hamba-Mu Pak Hondarta juga telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat dengan lebih lagi sehingga hamba-Mu dapat menggali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat membekali kami hamba-hamba-Mu di dalam melayani Tuhan. Juga kami tetap berdoa buat acara pertemuan secara langsung Tuhan pada bulan ini Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan menolong, biarlah juga dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa biarlah pandemi virus corona ini juga akan segera berakhir sehingga kami juga dapat lebih lagi dapat bersekutu, berjumpa satu dengan yang lain. Memberkati juga semua pengurus saya, memberkati mereka semuanya dengan hikmat kebijaksanaan. Dalam mereka juga dapat mengurus yayasan saya dengan sukacita, dengan hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ucapan syukur kami malam hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami akhiri acara malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ondarka, Pak Wahyudi, selamat malam ya, semuanya. Pak Daci, Pak Robin, Selamat malam semuanya. Salam sehat. Tuhan memberkati. Pak Yohanes Samad.
Tuhan memberkati semuanya. Malam. Tuhan berkati semuanya. Amin. Pak Emmanuel, Pak Repi, semuanya. Pak Makin. Ya. Haleluya.